Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali. Tapi kamu tahu satu hal, kamu punya cerita yang nggak semua orang punya. Kamu bukan sekedar cari uang, kamu lagi bikin jalan supaya nanti orang tinggal lewat. Hidup perintis itu berat, tapi nggak pernah membosankan. Karena setiap langkah adalah awal dari sejarah. Tuh letak asiknya. Emang lu udah pernah makan nasi pakai garam, Cil? Emang lu udah pernah botol sampo lu kasih air, lu kocok-kocok lagi biar keluar busanya? Emang lu udah pernah sabun batang lu tumpuk biar makin tebel? Emang lu udah pernah odol udah habis, lu tetep gulung-gulung biar keluar walaupun dikit? Udah pernah belum? Pasti belum kan? Ya karena kamu anak orang kaya, bukan kayak kita yang bener-bener merintis dari nol. Lu enak, Cil, merintis kalau gagal dikasih modal lagi sama emak bapak lu. Lah kita sekalinya gagal langsung dikejar pinjol. Dahlah, Cil, kamu itu pewaris, bukan perintis kayak kita ini. Dah ya, assalamualaikum. Hujat Rio Kintaro, si bocil perintis. Ya karena dia cuman bocil dan pasti ada yang brief. Yang harus disalahin ya orang-orang dibalik konten si paling perintis. Ya buat gue pribadi sebenarnya kontennya positif-positif aja. Gak ada yang salah sama omongannya. Karena ya emang faktanya jadi perintis jauh lebih membanggakan daripada sekedar jadi pewaris. Asalkan endingnya ya sukses. Makanya konten kayak gitu jauh lebih cocok dibawain sama perintis yang udah jadi orang sukses. Yang menurut gue ini juga pembelajaran buat Rio Kintaro. Kalau nggak semua hal bisa diomongin seenak jidat, apalagi yang relate sama masyarakat. Tapi ya gue juga mohon banget sama netizen, kita jangan bully berlebihan. Dia masih bocil, takut kena mentalnya. Lagian gue lihat-lihat juga banyak banget konten-konten positif yang udah di-share sama si Rio Kintaro ini. Jauh lebih baik daripada konten-konten yang gak mendidik. Contohnya ya kayak konten-konten yang cuma bisa ngebahas soal kehamilan public figure. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu anak ini dari potongan klip-klip yang lagi rame dihujat sama netizen ya. Tapi kalau kalian tahu dia dari lama, anak ini benar-benar keren banget loh. Anak seumuran dia udah mau cari duit dan public speakingnya bagus, itu keren banget loh. Nah ini masukan buat kedua orang tua Rio ya. Aku ngomong terbuka aja nih belak-belakan gitu. Mungkin iya Rio bisa dapat 1M sebulan dari bisnisnya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalkan itu masih ada andil dari kalian kedua orang tuanya. Menurut saya nih ya Pak Bu, Rio Kintaro itu jangan dijadiin motivator pengalaman hidup. Pertama, usahanya Rio itu modalnya bukan dari Rio, dari kalian kedua orang tuanya. Dan juga laporan keuangan aja bahkan masih dibantuin sama kalian. Kedua, beberapa kali usahanya itu bangkrut dan kalian masih backup. Ketiga, anak seumuran dia pengalaman hidup itu masih kurang banget kalau disamain sama orang-orang yang benar-benar turun ke jalan pagi-pagi buta dan balik ke rumah itu malam-malam banget, yang bahkan mungkin dia nggak bisa ketemu keluarganya gitu. Cuma buat apa? Cuma buat aman hidupnya, bukan buat asik-asikan merintis. In this ekonomi ya Pak Bu, orang tuanya Rio sensitif banget kalau ngomongin uang. Soalnya lihat berapa juta pengangguran di Indonesia. Bahkan Indonesia aja jadi negara kedua termiskin di dunia. Saran aku jangan dibuat ala-ala jadi motivator pengalaman hidup gitu. Share aja nggak apa-apa konten-konten berbisnis dia, toh itu juga menginspirasi kan. Pokoknya semangat terus ya Rio, semangat terus. Pokoknya harus jadi anak yang selalu keren. Ganda yang gue nggak percaya adalah kata-kata jadi perintis tuh asik. Ih, nggak percaya gue. Kata gue sih enakan jadi pewaris. Gue yang bukan perintis aja ngerasa jadi pewaris lebih enak, gitu kan? Ya tapi kan beda, gitu kan? Kalau lu buka jalan sendiri tuh beda, katanya kan gitu. Enggak. Buka jalan sendiri capek, dibukain jalan enak. Bukan jalan enak. Lagian ya, jadi pewaris tuh bukan berarti lu nggak bisa sukses tahu. Bisa, malah lebih enak. Kalau misalnya udah lu jadi pewaris nih, kan jalan udah dibukain nih. Nih udah dibukain nih jalan nih. Jalan udah rapi nih ah. Lu tinggal buka, mau kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, gagal masih ada backup plan. Kan lu pewaris gitu kan. Kalau perintis gitu buka jalan, kalau misalnya gagal gimana? Nah, udah nggak jadi tuh gitu kan. Memang jadi perintis itu pasti daya juangnya lebih hebat gitu ya. Pasti mereka usahanya juga jauh lebih daripada yang pewaris, itu gue akui. Tapi kan itu karena mereka kagak ada pilihan. Nggak ada pilihan mereka, kalau mereka nggak berjuang gimana? Stuck di bawah. Ya dong, nggak bisa keluar. Mau nggak mau ya berjuang, nggak ada pilihan lain gitu kan. Terus kalau dibilang harus keluar dari zona nyaman, aduh, perintis zona nyamannya di mana? Kalau perintis menurut gue nggak ada zona nyamannya gitu. Justru karena mereka berasal dari ketidaknyamanan gitu kan, dan mereka mau mencari kenyamanan, makanya mereka merintis gitu kan. Dan gue yakin ya teman-teman gue yang perintis, gue udah tanya juga gitu, ya mereka juga milihnya jadi pewaris gitu.
Emangnya dikira semua yang merintis bakal sukses? Kagak. Ya nggak? Ngapain gambling kalau ada pilihan jadi perintis atau pewaris, yang mending jadi pewaris gitu kan? What the? Gua sebagai seorang perintis bener yang bangun brand baju mulai dari nol. Apakah seru menjadi sebagai orang perintis? Ya mungkin seru ketika sudah banyak cuan, tapi kalau di saat progres gua masih mulai dari nol, yang masih banyak pijak paku, yang masih banyak ketemu orang-orang bangsat yang rugiin gua, itu gak seru, bos. Jadi kalau someday bisa dikasih pilihan sama Tuhan ya, lo mau jadi perintis atau lo mau jadi pewaris yang sudah aman? Gua akan milih jadi pewaris yang sudah aman aja. Kenapa? Karena kalau lo jadi pewaris, bosku ya, lo sudah dituntun sama orang tua lo. Orang tua lo akan arahin kamu. Ya di mana potensi Anda ketemu orang bajingan akan lebih rendah. Ya di mana masalah finansial juga tidak akan terlalu dipermasalahkan. Karena orang tua lo akan arahin lo gitu loh. Gua termasuk perintis yang lumayan hoki. Dari sekilas banyak effort gua ketemu orang bener, ketemu pabrik yang oke, punya tim yang bagus. Itu hoki menurut gua. Karena gua akui, mau seberapapun giatnya lo kerja, tapi kalau ketemu orang bangsat terus, itu gak bakalan bisa kemana-mana gitu loh. Dan untuk ketemu pabrik yang bagus, orang yang baik, tim yang bagus, itu gak ada rumus pastinya selain lo tabrak dinding terus sampai lo berharap dinding yang lo tabrak ini belakangnya itu adalah sesuatu yang bagus. A lot of stress, let me tell you, okay? Gua juga pernah melihat orang yang sudah capek-capek menjadi perintis tapi gagal. Bukan karena mereka malas, tapi emang nasibnya kayak aja ini bocil taruh di suatu kota gitu sendirian, nyari kerja sendirian, kasih aja duit 1 juta atau 2 juta gitu buat modal gitu kan, buat biaya hidup 1 bulan gitu. Apa yang terjadi? Paling juga meninggal. Aku percaya kamu tuh perintis deh, tapi kamu tuh perintisnya beda. Kamu tuh perintisnya paket premium, dimana kalau ketika kamu itu gagal, usaha kamu bangkrut, kamu tinggal minta uang sama mama papa. Kamu nggak perlu nabung dari nol lagi gitu, dan itu asik banget. Terus kamu bilang hidup tanpa arah, ada yang nunjukin arah, itu asik juga, asik banget gitu. Ya enggak gitu. Kamu pun hidup bisa di posisi sekarang itu karena orang tua kamu. Karena pasti orang tua kamu nunjukin arah, orang tua kamu jadi mentor kamu, orang tua kamu jadi coaching kamu gitu. Jadi gue tuh paling gemes ya sama orang yang udah terlanjur kaya, di build up ceritanya kayak dari zero from to hero gitu. Dan memang kalau orang yang lahirnya itu udah terlanjur kaya, dia jadi motivator, kentutnya aja bisa jadi wangi. Halo Sobat Aisyah, selamat datang kembali di channel Entertainment News kesayangan kita semua. Kali ini, dunia maya kembali dihebohkan dengan sosok kontroversial yang tak pernah lepas dari sorotan, Ryu Kintaro. Baru-baru ini, ia kembali mencuri perhatian setelah menyebut dirinya sebagai perintis, bukan pewaris, dalam sebuah pernyataan yang langsung menuai reaksi beragam dari netizen. Pernyataan itu langsung jadi trending dan memicu perdebatan panas di jagat maya. Banyak yang mempertanyakan maksud dari ucapannya, tapi tak sedikit juga yang memberikan dukungan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud Ryu Kintaro? Dan seperti apa tanggapan netizen soal pernyataan tersebut? Yuk, kita kupas tuntas hanya di sini. Konten motivator Ryu Kintaro kini viral di platform X atau Twitter, dipandang sebagai sosok bocah yang tidak sesuai dengan konteksnya. Ucapan Ryu yang masih 9 tahun ini dinilai tidak napak bumi karena lahir dari orang tua kaya. Salah satu netizen, Heniran Kara, memposting video Ryu diambil dari TikTok. Duh dek, effortku bagus. Pola pikir juga bagus. Tapi sayang, gak semua orang yang effort dan pola pikirnya keu, ucap netizen itu. Punya ortu mapan yang bisa ngasih modal plus menuhin kebutuhan penunjang, jangan menganggap remeh kemiskinan struktural, sambungnya. Dalam video itu, Ryu membahas soal kehidupan perintis yang tanpa arah dan ukuran hasil. Karena gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya, celoteh Ryu Kintaro dalam video itu. Kamu sekarang gak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu, imbuhnya. Ucapan Ryu dirasa belum pernah dia alami mengingat dia berasal dari keluarga yang mapan. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Ditertawakan dulu, dipertanyakan berkali-kali, kata netizen. Segera saja celotehan Ryu membuat netizen lainnya tidak terima. Tajir mah enak, bacot ngerintis padahal dikasih modal dari ortu. Modal bisa duit, relasi, fasilitas, mindset.
lingkungan yang suportif. Komentar netizen. Jangan bilang perintis enak, kalau belum pernah jadi perintis. Timpal yang lain. Ryu Kintaro memang masih bocah namun skill speaking cukup meyakinkan. Tidak cuma sebagai konten kreator, dia juga membangun bisnis jamu di sokong orang tua. Pernyataan Ryu Kintaro bahwa dirinya adalah perintis, bukan pewaris memang jadi topik hangat yang memicu perdebatan. Di satu sisi, ucapan tersebut bisa dimaknai sebagai semangat perjuangan dan kemandirian. Tapi di sisi lain, gaya penyampaiannya bisa menyinggung pihak-pihak tertentu. Terlepas dari kontroversinya, fenomena ini menunjukkan bahwa setiap kata yang diucapkan publik figur akan selalu mendapat perhatian lebih, baik positif maupun negatif. Maka dari itu, penting untuk menyampaikan pesan dengan bijak dan tidak mengundang salah tafsir. Nah Sobat Aisyah, bagaimana menurut kamu soal pernyataan Ryu Kintaro ini? Apakah kamu setuju bahwa dia adalah perintis sejati? Atau justru merasa pernyataannya terlalu menyudutkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terpanas dari dunia hiburan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tetap jadi penonton yang cerdas dan santun. Bye.